hujan setiap tahun terjadi. Tetapi ketika dia mendatangkan banjir, maka itu pertanda bahwa ada yang salah tata kelola di sini. Pemerintah gagal melakukan mitigasi, bukan sekedar gagal mengatasi. Kegagalan itu dimulai karena mitigasi yang kurang. Seharusnya kita sudah harus tahu topografi Makassar itu seperti apa, bagaimana dia, sehingga kebijakan-kebijakan nanti yang akan dilakukan itu betul-betul memang sesuai dengan kebutuhannya. Percuma juga kalau misalnya nanti sampah, banjir, apa semua. Tapi kalau misalkan wilayah sempadan ini kita biarkan tergerus oleh kebijakan yang salah. Mereka harus juga kembali kepada hati nuraninya. Hati nuraninya, dan artinya begini kan, persoalan lingkungan ini kan persoalan inklusif. Semua orang terlibat, semua orang terdampak. Ketika kita selalu melakukan tindakan-tindakan kecil ke alam juga itu tidak murka. Bagus apapun itu program yang dilakukan oleh pemerintah kota mengurangi sampah tapi kalau misalnya infrastruktur yang disediakan alam itu kita rusak pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dedi Alamsa bisa menyumpa dengan Anda di meja kata Abangda. Hampir setiap tahun kota Makassar terendam banjir. Air masuk ke rumah-rumah warga. Jalan lumpuh, aktivitas ekonomi terhenti. Namun banjir selalu saja diperlakukan sebagai peristiwa musiman, datang, surut, lalu dilupakan. Padahal secara geografis Makassar adalah kota dataran rendah. Ketinggiannya hanya 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut. Kota ini juga berada di muara dua sungai besar, Jeneberang dan juga Teluk. Dengan curah hujan tinggi dan ancaman kenaikan muka air laut, seharusnya Makassar diperlakukan sebagai kota beresiko tinggi banjir. Ironisnya, salah satu benteng alami kota ini, yakni hutan mangrove di Sungai Teluk, justru terus terancam. Alih fungsi lahan, penebangan liar, dan kini muncul kembali ancaman baru demi memuluskan pembangunan kawasan tertentu. Pertanyaannya, apakah Makassar sedang sengaja diarahkan menuju bencana? Di studio Kata Bangda, Emerald Room, lantai 5 Hotel Grand Asia telah hadir anggota Dewan Lingkungan Hidup Mashud Asikin. Apa kabar, Bang? Baik. Sehat ya? Sehat banget. Ini agak-agak terganggu dengan curah hujan yang tinggi sekarang? Ya, aktivitas agak terganggu. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, itu yang terpenting. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang Sungai Teluk dan hutan mangrovenya yang mulai terkikis, saya mau bertanya terlebih dahulu tentang banjir yang hampir setiap tahun melanda di sebagian kota Makassar. Hujan sedikit saja langsung banjir atau tergenang. Atau terkenang. Tapi narasinya selalu hujan deras. Apakah ini bentuk pembodohan publik yang sengaja untuk menutupi masalah struktural menurut Anda? Jadi narasi hujan deras ini kita harus harus melihat dari dua sisi. Jadi narasi hujan ini kan tentu saja hujan setiap tahun terjadi. Tetapi ketika dia mendatangkan banjir, maka itu pertanda bahwa ada yang salah tata kelola di situ. Salah tata kelola artinya tata kelola lingkungan, misalnya ini seperti saya ambil contoh begini. Di Makassar ini di TPA dalam Januari sampai ke November kemarin itu terjadi penurunan sampah. Sampah yang masuk ke TPA. Ini perlu kita syukuri. Kalau satu pihak kita menganggap bahwa itu pengurangan sampah. Yang kita perlu curigai ketika sampah itu berkurang masuk ke TPA, tetapi dia masuk ke tempat lain, misalnya ke aliran sungai atau drainase. Anda melihat seperti itu nggak?
bisa saja terjadi karena pemahaman masyarakat, apalagi sekarang jumlah penduduk Kota Makassar itu sudah 1,5 juta. Tentu kan otomatis produksi sampah juga bertambah. Nah, untuk Kota Makassar, untuk kota seperti Makassar ini, koefisien sampah per orang itu sekitar 1 kilo per orang, 1 kilogram. Jadi bisa kita bayangkan kalau 1,5 penduduk Kota Makassar, itu berarti peluang untuk membuat sampah itu 1,5 1.500 ton per hari. Nah, ini yang dia masuk ke TPA 900. Selesai. Berarti 600-nya itu dia penurunan kemana? 200-nya itu kemana? Iya. Jadi 900 dia menurun di November kemarin menjadi 700. Nah 200 ini kemana? Ini kita tidak boleh cepat optimis bahwa itu terjadi pengurangan sampah. Tetapi kita perlu curigai sampah itu kemana? Dia bisa masuk ke aliran sungai, bisa dibakar, bisa bisa masuk ke drainase. Nah inilah semua peluang-peluang yang membuat narasi hujan deras tadi itu menjadi semacam kita tidak tahu apakah itu pengalihan isu atau apa. Kita cuma menyalahkan alam. Padahal kalau misalnya kita melihat dampak-dampak yang terjadi sekarang ya bukan semata-mata alam, tetapi yang mungkin salah tata kelola itu. Iya. Ini dengan topografi dataran rendah, ya. 2 muara sungai besar dan tekanan kenaikan muka air laut. Ya. Apakah Makassar sebenarnya sejak awal sudah salah urus secara tata ruang? Menurut Anda gimana? Sebenarnya ini kalau saya optimis, saya masih berprasangka baik saja. Maksudnya begini, saya ambil saya ambil jalan ininya saja positifnya bahwa mungkin salah urus itu mungkin diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antar sektor. Wah, ini menarik ini. Karena ego sektoral biasanya itu yang menghambat. Ego sektoral. Jadi misalnya Dinas Lingkungan Hidup, daerah aliran sungai, PU. Apakah ini berkoordinasi mengatasi sebuah masalah? Yang Anda lihat? Tidak seperti itu. Terus kalau sudah seperti itu, apa yang Anda lakukan? Yang harus kita lakukan, terutama sebagai anggota Dewan Lingkungan, itu mungkin kita akan dorong sehingga kita duduk bersama untuk memetakan permasalahan banjir ini. Karena ini kan banjir bukan semata-mata urusannya Dinas Lingkungan Hidup. Ada Kementerian PU, ada DLH provinsi. Nah, ini harus kita sehingga kita bisa menghasilkan semacam roadmap-nya untuk penanggulangan banjir di Kota Makassar. Karena bagaimanapun kan Makassar ini menjadi parameter Sulawesi Selatan. Iya. Nah, ini kita ke Sungai Talo ya, Bung Masud. Ya. Seperti kita ketahui bahwa Sungai Talo ini kan terletak di sepanjang sempadan Sungai Talo dan memiliki potensi ekologis yang sangat tinggi, termasuk menyimpan karbon dan mengurai emisi. Dan bagian penting dari daerah aliran Sungai Talo yang melintasi Makassar, Goa, dan juga Maros. Sungai Talo juga berkali-kali meluap menggenangi pemukiman, tapi diskusi publik ini jarang menyentuh kondisi hulunya dan sempadannya. Ya. Kenapa Sungai Talo seperti anak tiri dalam kebijakan banjir kota? Ya, karena Sungai Talo itu tidak berada di pusat ekonomi dan politik Makassar. Karena ada di Goa sama Maros. Iya, begitu. Ini hulunya sebenarnya dari Maros atau dari Goa ya? Dari Maros. Dari Maros ya? Dari Maros. Hulunya? Iya. Jadi kan Makassar ini ada 2, Sungai Jenek Berang dan Sungai Talo. Ya. Hulu dari Sungai Talo itu dari Maros, tapi kalau Sungai Jenek Berang dari Goa. Jadi kita Makassar ini bagian daripada hilirnya. Nah, ini yang menjadi yang tadi itu dikatakan bahwa sejak mula memang Makassar ini rentan untuk terjadi banjir. Nah, tetapi kan itu tadi yang saya bilang,
ketika itu kita antisipasi, membuat mitigasi yang bagus dengan melakukan komunikasi, pola-pola komunikasi, pola-pola kolaborasi antar sektor, melibatkan masyarakat, NGO, itu tentu akan lebih banyak nanti masukan-masukan yang positif, sehingga ini kan makin banyak orang berpikir, banyak sudut pandang. Nah, sekarang orang bekerja sendiri-sendiri. Jadi masih bukan bekerja sama, tetapi masih sama-sama bekerja. Saya agak melihat bahwa ya berarti ini Dewan Lingkungan Hidup ini di luar daripada struktural ya. Struktural. Berarti Anda bisa dibilang adalah salah satu penasehat. Jadi memberikan masukan. Jadi ya tugas fungsinya salah satunya memberikan masukan kepada Wali Kota Makassar khususnya tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kota Makassar dan menjadi mitra dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Oke, kita kembali ke Talo lagi deh. Kalau gitu. Das Talo melintasi Makassar, Goa dan Maros. Apakah ada koordinasi serius lintas daerah atau masing-masing lepas tangan? Ya, kalau lepas tangan mungkin mereka juga bekerja. Hanya mungkin polanya itu yang harus dia tingkatkan. Itu tadi yang saya bilang bahwa kan ini isu Das Talo ini tidak seksi sehingga kurang mendapat perhatian karena kan dia punya alirannya itu kan di kota bagian kota yang dihuni oleh penduduk berpenghasilan rendah. Beda dengan yang Jenek Berang itu karena dia sampai ke sana yang daerah-daerah elit di Muara Makassar itu. Nah, itu mungkin salah satunya menurut pengamatan saya. Iya, kalau banjir terus berulang, bukankah ini indikasinya bahwa pemerintah gagal melakukan mitigasi, bukan sekedar gagal mengatasi? Iya. Sebenarnya kegagalan itu dimulai karena mitigasi yang kurang. Jadi mitigasi bukan sekedar gagal mengatasi ya? Iya, mitigasi. Seharusnya kita sudah harus tahu topografi Makassar itu seperti apa, bagaimana dia, sehingga kebijakan-kebijakan nanti yang akan dilakukan itu betul-betul memang sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang Anda berikan, apa yang Anda lakukan ketika Anda mengetahui ini semua? Anda kasih masukan apa ke Pak Wali? Ini Makassar. Ya, terus terang kita belum pernah kan Dewan Lingkungan ini baru 3 bulan. Saya ini baru berkiprah di Dewan Lingkungan ini sekitar 3 bulan. Dan fokus saya, tadi saya sudah disclaimer bahwa pengetahuan saya tentang DAS itu tapi ada ya? Bukan minim, tapi ada. Mungkin juga nanti kita akan memberikan masukan sesuai dengan apa yang pengetahuan yang kami miliki. Kalau pengetahuan kami ini dan membantu Pak Wali itu di bagaimana pengurangan sampah masuk ke TPA. Kenapa sampah? Kenapa bukan sungai? Karena salah satu yang menyebabkan banjir kan ada 3 masalah besar di kota ini. Satu itu banjir, macet, dan sampah. Sampah secara ekologis mengganggu. Dia tidak hanya musim hujan, dia mengganggu. Kalau banjir dia cuma datang musim hujan. Sampah kemarau, hujan itu dia mengganggu. Kalau kemarau baunya dengan bahaya kebakaran di sana atau asap. Hujan itu ya banjir yang dikabarkan oleh ini keabaian kita mengelola sampah kita. Iya. Ini saya mau lari ke saya masih belum bisa melepaskan pandangan saya dari sungai Talo ya. Mangrove di Sungai Talo itu kan berfungsi menyerap karbon ya. Menahan abrasi. Meredam banjir. Jika kawasan ini rusak, kira-kira apa dampak langsung yang akan dirasakan oleh warga Makassar menurut Anda? Ya dampaknya ya akan sangat merugikan kita kan di kota ini. Tentu akan ada banjir yang besar, kemudian rob yang kita tidak bisa nanti mungkin di masa-masa depan Makassar juga akan mengalami rob.
Seperti tahun Seperti 2023. Iya, 2023 naik, air pasang naik. Kalau seperti di Semarang itu hujan sedikit saja sudah naik lagi air. Nah, kita barangkali sebelum itu terjadi, kita sudah harus duduk bersama membuat satu roadmap tentang pengentasan banjir, pengurangan banjir di Makassar. Dengan memperhatikan, tentu saja memperhatikan itu yang daerah-daerah rentan seperti daerah aliran sungai. Ya paling tidaklah izin-izin untuk pemukiman di sekitar itu kita kurangi lah. Karena kan itu sangat dan secara kan itu keuntungan yang didapat dari properti semua di daerah itu tidak lebih besar dari mudarat kerugian ekologis yang kita akan hadapi di kota. Wah, ini saya semakin tertarik ini. Saya akan coba bawa Anda sedikit ke jurang, boleh ya? Ya, boleh. Jangan masuk. Maka, atau enggak gini, saya akan bawa Anda mengikuti arus, tapi Anda tidak perlu terbawa arus. Oke. Seperti yang Anda tahu kan, saya juga pernah bicara masalah itu terkait dengan adanya kawasan hijau sempadan di wilayah Sungai Talo. Pada waktu itu Pak Dhani Pomanto menjabat wali kota itu pernah diajak oleh salah seorang pejabat, saya nggak perlu sebut namanya, itu keliling Sungai Talo. Dan sekarang ada proyek besar di sana. Nah, Pemkot Makassar memang tidak ikut serta dalam proyek itu karena pada waktu itu zamannya Pak Dhani tidak melakukan kerjasama apapun di situ karena takut karena itu adalah wilayah KHS, kawasan hijau sempadan. Nah, apa kira-kira yang Anda akan lakukan ketika pembangunan ini sementara berlangsung? Ada masjid yang mau dibangun di sana, tapi ujung-ujungnya pasti akan ada bangunan-bangunan bernilai bisnis, ekonomi bisnis sana. Apa yang Anda akan lakukan? Percuma juga kalau misalnya nanti sampah, banjir, semua. Tapi kalau misalkan wilayah sempadan ini kita biarkan tergerus oleh kebijakan yang salah. Tanggapan Anda? Ya tanggapannya ya kita harus mereka harus juga kembali kepada hati nuraninya. Dan artinya begini kan, persoalan lingkungan ini kan persoalan inklusif. Semua orang terlibat, semua orang terdampak. Tidak hanya misalnya ini kan contoh di Sumatera ini. Kita lihat betapa mengenaskan, dan yang paling merasakan dampaknya itu kan orang-orang kecil di bawah kan. Nah, ini yang kita harus mereka itu harus perhatikan yang persoalan lingkungan ekologis. Karena kan kita tidak tahu yang di Sungai Talo itu kan beberapa tahun lalu ada pencemaran juga lakukan situ, orang membuang limbah ada di situ. Jadi ini kompleks sekali permasalahan Sungai Talo. Terus ketika pemukiman dibangun di situ kemudian orang membuang limbah, apakah tidak terpengaruh air di situ, air tanah, apakah semua itu tidak? Ketika kita selalu melakukan tindakan-tindakan kecil ke alam juga itu tidak murka. Kalau saya tadi bicara begini, kalau persoalan lingkungan kita harus selalu curiga. Oke, saya sepakat itu. Kita harus selalu curiga. Tidak optimis boleh, tetapi kalau permasalahan itu harus curiga. Kita harus selalu melihat itu dari segi kecurigaan kita. Jadi artinya memang mitigasi itu penting. Tentu mungkin mereka membangun atau sudah ada amdalnya. Nah, tapi kan perlu diantisipasi ini yang dampak-dampak, karena kan biasa itu kita tidak, perhitungan kita dengan perhitungan alam itu beda. Kita hitung sesuai, ternyata yang datang banyak. Iya. Datang lebih besar. Ini yang kita perlu antisipasi. Kondisi terkini tuh hutan mangrove di Talo apakah masih bisa disebut kawasan lindung atau sebenarnya sudah menjadi zona abu-abu yang mudah ditransaksikan? Jadi Anda menganggap bahwa kawasan Sungai Talo ini sudah menjadi kawasan yang mudah ditransaksikan? Saya tidak bisa menjawab seperti itu, tetapi kita lihat faktanya saja kan. Sudah ada pembangunan di sana. Pembangunan
apa semua kan. Nah, ini kan belakangan muncul ya ancaman dari salah satu kekuatan besar di Sulsel yang diduga ingin memuluskan pembangunan kawasan dengan mengorbankan hutan mangrove. Ya. Bagaimana dampak bagi lingkungan setempat? Saya ulang lagi nih. Ingin mempertegas, gimana tanggapan Anda? Ya, kalau kita melihat bahwa mangrove itu fungsinya, jadi kita tidak boleh memandang mangrove itu sebagai hutan pinggir kota. Oh itu Iya. itu hebat itu Kita tubuh tidak hutan bisa itu. menganggap bahwa itu mangrove hutan pinggir kota. Kita menganggap bahwa itu adalah infrastruktur yang disiapkan oleh alam. Untuk melindungi kita. Melindungi kita. Jadi itu harus, sudut pandang itu harus dirubah. Infrastruktur, artinya ketika infrastruktur itu kita rusak, artinya kan kita sendiri yang akan mengalami dampaknya nanti. Ya enggak, dampaknya masyarakat. Masyarakat. Kalau dia sih nggak tinggal di situ nanti kan. Nah, Itu infrastruktur. Jadi kita harus menganggap bahwa hutan mangrove itu infrastruktur. Iya. Bukan sekedar hutan pinggir yang gampang aja nanti ditanam kembali. Karena kan dia butuh waktu, butuh ini. Nah, masa penantian menunggu mangrove besar, dia menyesuaikan lagi itu kan butuh waktu lama. Nah, kita ini terus bertumbuh. Bagaimana nanti kita ini? mungkin mau sepakat gak kalau misalkan saya berpendapat mungkin inilah makanya alam marah, Tuhan juga muak. Apa yang disiapkan, apa yang disediakan dari Dia untuk kita manusia itu dirusak oleh segelintir orang. Ya. Jadi gini, tadi sebelum podcast ini berjalan, saya sempat berdiskusi dengan teman-teman bahwa sebenarnya berbicara masalah lingkungan itu tidak terlepas dari spiritualitas. Oh, Ada hukum kausalitas di sini. Makanya beberapa agama itu dia sudah terbukti semua ajaran-ajarannya kan. iya. Nah, ada hubungan kausalitas. Kebetulan saya itu penggiat ekoenzim. Jadi kami itu mengelola sampah yang dianggap sampah rumah tangga itu menjadi sesuatu yang nanti kita kembalikan di alam. Dari salah satu fungsi ekoenzim itu dia menghilangkan bau, kemudian dia memperbaiki aliran air di situ, mempengaruhi dari pencemaran. Jadi aksi kami selama ini adalah menuangkan ekoenzim di kolam lindi TPA, dan juga ada waktu-waktu tertentu kami menuangkan juga ekoenzim di aliran sungai, kanal. Supaya ekosistem di situ terjaga. Oh. Misalnya dia meningkatkan Karbon. BOD, biodegradable oksigen demand-nya tuh, dia perbaiki semua nitrit di situ supaya itu lestari. Dan selama ini percaya atau tidak, saya alami ketika kita selalu melakukan tindakan-tindakan kecil ke alam juga itu tidak murka. Kita lihat sekarang ini, kita semua Makassar bergerak membuat kegiatan. Kemarin itu sempat kami lakukan pembuatan ekoenzim 10.000 liter dari sekolah untuk Makassar. 400 sekolah terlibat, anak-anak kecil dengan guru-gurunya. Itu kita akan membuat satu buffer stock untuk kegiatan-kegiatan lingkungan nanti, dibuang ke laut, dibuang ke sungai. Bagaimana kita kanal-kanal itu bagaimana supaya bersih. Itu kita nanti akan pakai ekoenzim di situ. Memang ekoenzim ini termasuk baru di kita karena memang baru sekitar 5 tahunan lah pasca COVID itu baru marak orang membuat seperti itu. Ya. Dan kami salah satu yang menggaungkan itu di Kota Makassar. Ya. Ini kita ke mangrove lagi ya. Apakah penebangan mangrove adalah pelanggaran hukum? Ya. Mengapa praktek ini bisa terus terjadi? Ya. Apakah hukum kalah oleh kekuasaan dan juga sang pemilik modal? Ya. Terkadang memang seperti itu. Yang oke, saya mau lebih spesifik, mau mengarahkan pandangan Anda ke kawasan hijau sempadan Sungai Talo. Yang terjadi di sana minggu lalu ketika hutan mangrove itu dibabat habis ya atas dasar alasan
ingin memperlebar, tidak boleh ada bangunan, tapi justru hutan mangrove, pohon-pohon mangrovenya itu yang dibabat. Itu gimana? Itu tadi, itu kan membabat mangrove itu sama membabat hutan. Hutan itu kan hutan di pinggir kota itu kan. Jadi maksud saya begini, pembabatan itu tidak bisa kita tolerir, karena itu dan fungsi mangrove itu banyak sekali, termasuk dia bisa memperkuat semacam itu tanah yang di pinggiran-pinggiran itu, dia mengikat akar-akarnya mengikat, kemudian bisa jadi tempat tempat ikan, kepiting juga, apa semua. Artinya kalau ini dibabat, otomatis mata pencarian orang-orang yang ada di sekitarnya, nelayan-nelayan itu akan berkurang, dan jangan sampai terjadi seperti di tempat-tempat lain. Orang-orang ini akan beradaptasi mencari pekerjaan, dan tentu dia tidak akan pernah bersaing dengan orang lain kalau dia tiba-tiba dipaksa untuk merubah mata pencariannya. Ya, ini jika hutan mangrove Talot terus dirusak, pertanyaannya, apakah Makassar sedang menyiapkan bencana yang skalanya jauh lebih besar dari sekedar banjir tahunan? Iya, pasti. Saya agak speechless ya. Iya, speechless. Pasti akan terjadi. Ini kita bukan mau nakut-nakutin warga ya. Tapi artinya begini, apapun, sebagus apapun itu program yang dilakukan oleh pemerintah kota mengurangi sampah tapi kalau misalnya infrastruktur yang disediakan alam itu kita rusak, pasti saya agak khawatir. Iya, khawatir. Itulah tadi yang saya bilang, semua apa-apa kalau persoalan lingkungan kita harus curiga dan selalu skeptis dengan keadaan. Kita tidak boleh. Iya, saya akan catat ini. Iya. Lingkungan kita harus skeptis. Curiga. Harus curiga ya. Kenapa kita harus curiga terus? Iya, karena dampak yang selalu, karena kan begini. Kita belum tahu dampaknya ya nanti. Iya, kita belum tahu, dan algoritma itu selalu itu bencana datang lebih besar dari apa yang dipikirkan manusia. Misalnya mitigasi seperti ini. Misalnya katakanlah di Jepang, secanggih-canggih apapun orang Jepang mengantisipasi masalah gempa, tiba-tiba datang tsunami. Saya melihat tayangan di TikTok ya. Iya. Jepang membangun benteng tsunami 390 km dengan anggaran 160 triliun rupiah. Di balik dinding yang 5 lantai itu, di belakangnya ada hutan mangrove. Iya. Tapi sangat lucu ya, ketika ada hutan mangrove di Makassar ini, di pinggir sungai, itu justru dibabat. Saya mau mengatakan di mana otaknya itu disimpan ketika itu dilakukan. Speechless nggak Anda dengan? Speechless. Kita tidak bisa mengatakan, kita mau tarik permasalahannya dari mana, kita bingung. Kok bisa ya? Terus yang bisa lakukan warga, NGO, komunitas sipil untuk menghentikan perusahaan mangrove sebelum supaya terlambat, itu seperti apa? Kalau cuma kita keluar-keluar di sini. Iya. Jadi memang wadah-wadah seperti podcast Abangda ini kan, ini sebagai trigger untuk memicu keresahan kita terhadap alam. Kalau begitu, mulai detik ini, pasca podcast, kata Abangda akan menjadi garda terdepan untuk bisa menyelamatkan hutan mangrove. Dan tentu saja lingkungan. Khususnya di Kota Makassar. Ya. Karena memang peraturan tentang mangrove, perlindungan hutan mangrove di Sulawesi Selatan ini aksinya itu kurang. Padahal sebenarnya aturannya ada aturannya.
ada lembaganya, tapi aksinya kurang. Jadi di atas kertas kuat karena ada perundang-undangan peraturan, tetapi dari segi lapangan itu lemah. Lemah. Karena enggak ada aksi-aksi untuk melindungi mangrove apa semua. Saya mau mempertegas lagi analisa Anda sebagai pakar lingkungan. Jangan pakar. Anggota timnas saya tidak berani menjadi. Ini sebutan pakar di hadapan saya adalah, saya jarang menyebut, saya orang jarang yang menyebut seseorang itu sebagai pakar. Iya. Anggap itu sebagai penghargaan saya kepada Anda. Ya, siap. Apa yang akan terjadi 5 sampai 10 tahun ke depan Kota Makassar ini jika hutan mangrove di pinggiran Sungai Sungai Talo itu dibabat habis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Ya, kita akan rasakan dampaknya. Sekarang kan sudah kelihatan, setiap hujan rumah-rumah di situ sudah terendam. Sudah ada Rumah-rumahnya yang di sekitar situ, di perumahan-perumahan dulu yang ada di situ kan. Jalan-jalan di situ. Pernah saya masuk itu sudah, ya kalau hujan-hujan ya sudah ada terendam. Nah, apakah itu mungkin karena ya air permukaan sungai naik masuk ke dalam, hempasannya kan masuk di dalam. Nah, kita tidak tahu. Mampu nggak Anda melihat pembangunan di situ di pinggir Sungai Talo itu mitigasinya bagus nggak? Secara ini kan tidak kelihatan apa mitigasi yang dilakukan untuk itu. Karena tertutup ya? Ya, kita tidak tahu mitigasinya. Tapi mudah-mudahan ya memang ya, kita kembali ke situ. Pasti kalau ada pembangunan pasti ada izin, sudah semua dihitung itu semua. Tapi sekuat apa izin itu? Ya, kita tidak, bukan ranah kita untuk ini kan. Nah, saya juga tidak mau terlalu jauh ke situ. Pertama, satu memang datanya kami tidak punya. Iya. Kedua, ya memang kami tidak punya kapasitas dan kapasitas untuk berbicara itu. Karena nanti kami kamu tidak punya ini untuk berbicara seperti itu. Kan? Tapi yang Anda katakan ini hampir 30 menit bersama saya. Ini demi Tuhan saya akan berikan laporan ini kepada Wali Kota Makassar. Ya, siap. Nah, selain itu Anda kan orang yang paling orang juga mudah bertemu dengan Wali Kota Makassar dalam hal ini. Diskusi apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda bahas dengan Wali Kota terkait dengan ada proyek pembangunan di pinggir Sungai Talo? Ya. Ini harus diselamatkan loh. Ya. Gimana itu? Ya, mungkin saya ini dulu fokus kita di Makassar, fokus Pemkot Makassar itu kan sekarang di masalah persampahan. Terus dari diskusi kemarin itu pembicaraan tentang DAS itu memang bukan pada ranah Dinas Lingkungan Hidup Kota. Itu ranahnya DAS, provinsi. Tetapi meskipun demikian memang harus ada komunikasi lintas sektor. Karena kan saling terdampak. Ya, mereka iya. Nah, kita juga harus mencari celah untuk supaya ini keresahan seperti ini bisa kita sampaikan kepada pemangku kebijakan kan? Ya bisa jadi apa yang saya katakan sini, apa yang kita diskusikan ini mungkin harapannya tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak diindahkan, lihat aja 5 sampai 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi di situ. Makanya simpan baik-baik lah ini percakapan kami. Kalau terjadi apa-apa ya kami hanya bisa geleng-geleng kepala dan ya mudah-mudahan orang yang melakukan pembangunan mau bertanggung jawab. Terus untuk yang terakhir, kan Anda bilang tadi Anda akan berdiskusi banyak dengan wali kota, melakukan koordinasi, menekan ego sektoral. Komunikasinya itu seperti apa?
Jadi di Dewan Lingkungan itu ada 12 orang. Itu boleh tahu nggak disebut siapa-siapa? Saya tidak terlalu hafal, tapi ketua itu ibu ketua penggerak PKK, Ibu Melinda. Oh. Tentu kan dengan demikian posisi kita di sini untuk sebagai jembatan informasi ke Pak Wali itu semakin kuat. Karena istrinya yang menjabat. Oke. Maksudnya itu mungkin juga tujuannya sehingga pola-pola komunikasi nanti ini bisa lebih nyambung begitu kan. Itu jadi mungkin ini juga belum masuk ke ranah itu tadi pembahasan. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdiskusi hari ini, bercakap-cakap, ngobrol, ini bisa nanti jadi bahan bahan kita untuk melakukan mitigasi karena bagaimanapun kan ini berada di Makassar. Objeknya di Makassar. Objeknya di Makassar. Jadi pelan-pelan kita akan lakukan itu. Kemudian teman-teman juga yang NGO mungkin bisa lebih banyak berdiskusi tentang itu, memasukkan saran-saran sehingga kita dapat nanti pola untuk itu. Tapi sekarang meskipun tadi kita berbicara bahwa pembicaraan persoalan lingkungan itu kita perlu skeptis dan curiga, mudah-mudahan juga pihak-pihak yang sudah melakukan itu dia memang bertindak sesuai dengan yang digariskan di AMDAL-nya. Iya. Iya, itu aja dulu. Oke, Pak Mas. Ya. Bu Masud, kami hargai kedatangan Anda di sini. Kita berdiskusi. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi jembatan kami, jembatan masyarakat yang masih meragukan apa yang kita bahas di sini sekarang. Ya. Kekhawatiran kita tunggu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau misalkan terjadi, kita lihat nanti ya 5 sampai 10 tahun di kawasan hutan mangrove Sungai Talo itu apa yang akan terjadi. Banjir memang bukan sekedar air yang naik. Ia adalah hasil dari keputusan yang diambil jauh sebelum turunnya hujan. Jika mangrove ditebang, sungai dipersempit, dan kota dibangun tanpa ekologi, maka banjir bukan lagi bencana alam, melainkan kejahatan struktural. Makassar hari ini sedang memilih melindungi benteng alaminya atau membiarkan kota ini perlahan-lahan tenggelam. Terima kasih banyak Bung Masud dari Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar. Saya Dedi Alamsa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.